senang banget kita bisa ketemu lagi di episode terbaru di Cornerstone Connection. Nah, masih bersama-sama dengan aku, Brenda Jane, dan juga Aku Saibil. Halo, kembali lagi bersama aku, Mauren. Oke. Aku Gerena. Wah, ada muka baru nih guys. Iya, ini muka baru. Kalau yang ini baru karena udah lama nggak kesini. Comeback. Iya. Sorry. Udah lama gak baru kan? Oke, sebelumnya teman-teman, aku mau kasih tahu bahwa sekarang nih Cornerstone Connection udah keren banget karena Asik. kita akan bagi-bagi buku Cornerstone. Jadi buat teman-teman yang nggak punya buku Cornerstone dan pengen belajar bareng kita nih teman-teman bisa langsung hubungin ke senternya Hope Channel Indonesia ya untuk minta buku Cornerstone ini yang seperti di tangan kita ya nih. Yes, betul. Nah, jadi teman-teman boleh langsung minta dan sama-sama punya buku ini. Oke. Selanjutnya kakaknya. Jangan lupa, kalau Cornerstone selalu ada kuis yang udah pasti berhadiah loh. Jadi saksikan terus pembahasan ini dari awal sampai akhir, karena pertanyaan kuisnya akan ada di akhir segmen nanti. Tuh. Bener banget. Jadi jangan lupa teman-teman perhatiin kita sini belajar bareng. Nanti ada kuis pasti gampang deh jawabnya. Betul sekali kak. Jadi kakak-kakak, teman, apakah ada nih cerita apa lagi nih yang akan kita bahas pada pelajaran keempat sahabat hari ini? Iya, betul. Jadi pelajaran Semangat kita ya. di triwulan ini tema utamanya itu masih sama nih kayak 3 sahabat lalu. Perjalanan Yesus. Nah, pelajaran keempat dengan judul salah paham. Nih, siapa yang pernah salah paham di sini? Aku Sering. Kayaknya kita semua pernah salah paham ya. Salah paham lah. Cocok sekali untuk kita karena relate ya. Relate Iya, banget. Kita salah paham mulu sama orang soalnya. Oh ya, oke. Back to topic. Tapi intinya gimana kak? Intinya dari pelajaran ini tuh adalah pengikut-pengikut Yesus yang tidak selalu paham apa yang dikatakan Yesus. Apa yang Yesus coba katakan kepada mereka ini, mereka kadang suka bingung, gak ngerti, suka salah paham. Nah, ketika kita mencoba untuk memahami Yesus melalui kacamata yang didorong oleh kepentingan diri sendiri dan ambisi kita juga bisa salah paham nih sama Tuhan. Gimana caranya biar kita bisa menerima Yesus sebagaimana dia sesungguhnya? Nah, untuk itu sekarang kita masuk ke ceritanya. Nah, dan ceritanya adalah pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ ada perahu tapi tidak ada selain daripada yang satu tadi dan maaf ya, ini agak bingung melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi ada di perahu tapi Yesus yang ada, cuma murid-muridnya doang dan ternyata bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Nah, tapi sementara itu ada perahu lain nih datang dari Tiberias dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Nah, ketika orang banyak melihat kalau Yesus nggak di situ dan murid-muridnya juga nggak ada, jadi mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Wow. Nah, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka juga berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu bukan mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Iya, dan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah, setelah mendengar yang Yesus bilang itu, lalu mereka bertanya lagi nih kepada Yesus, apa yang harus kami perbuat supaya kami bisa mengerjakan apa yang dikehendaki Allah? Nah, jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Lalu Yesus menjawab kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya."
Lalu Yesus melanjutkan lagi, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Nah, gimana nih ceritanya teman-teman? Keren kan? Keren Ini banget. menarik sih. Menarik banget. Aku lumayan jarang ya kita denger cerita ini. Betul sekali. Jarang, beneran jarang. Aku sering sih. Aku jarang. Walaupun ada yang jarang, ada yang sering, tapi kita harus pelajarin ini karena Itu pelajaran ini dia. sangat bagus sekali. Tapi sebelum itu kita sama-sama ayo kita saksikan Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Apakah kamu tahu pelayanan Yesus sebenarnya jauh lebih berbahaya ketika dia menyatakan siapa dirinya. Orang Yahudi dan Farisi selalu mencari-cari kesalahan Yesus. Mereka semakin sengit melakukan perlawanan. Sekitar 1 tahun sebelum kematian Yesus, sehingga Yesus harus pergi ke Fenisia. Mereka semakin sengit melakukan perlawanan. Sekitar 1 tahun sebelum kematian Yesus, sehingga Yesus harus pergi ke Fenisia, di mana hanya ada sedikit orang Yahudi. Nah, di Fenisia, Yesus menggunakan waktu untuk memperkenalkan murid-muridnya tentang kebutuhan orang-orang yang tidak percaya. Kita bisa lihat hasil usaha Yesus dalam buku Kisah Para Rasul. Yuk, sama-sama dengan Profesor Corner memperhatikan kebutuhan teman-teman di sekitar kita. Tuhan memberkati. Balik lagi di Cornerstone Connection. Nah, program ini hadir untuk selalu membimbing kamu dalam mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan di segmen kali ini kita nggak hanya berempat, tapi kedatangan lagi one and only Pendeta kita. Pendeta. Apa kabar Pendeta? Shalom, Pendeta. baik. Shalom. Kalian baik-baik ya? Baik, amin. Baik. Puji Tuhan, jangan sakit-sakit. Sehat-sehat. Ya, dan sekarang Pendeta kita langsung mau apa? Tadi kita udah bahas pelajarannya, udah baca. Nah, sekarang kita mau langsung bertanya nggak sih? Belum Tapi dong. sebelumnya Kita baca Alkitab dulu, Iya, baca ayatnya dulu. dulu. Kita harus baca dulu ayat inti kita dalam minggu keempat kita dengan judul salah paham. Terdapat dalam Yohanes 6 ayat 42. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Nah, kita juga bakalan baca sekilas cahaya dari buku kita. Terdapat di Alfa dan Omega jilid 5 halaman 416. Si pemberi mana sedang berdiri di tengah-tengah mereka. Kristuslah yang telah memimpin orang Ibrani melalui padang gurun dan memberi makan kepada mereka setiap hari dengan roti dari surga. Makanan itu melambangkan roti yang sebenarnya dari surga. Roh yang memberi hidup yang mengalir dari kepenuhan Allah yang tidak terbatas, ialah mana yang benar. Yesus berkata, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Dapat dalam Yohanes 6 ayat 33. Masih dalam keadaan memikirkan bahwa makanan jasmanilah yang dimaksudkan Yesus, beberapa dari para pendengarnya berseru, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kemudian Yesus berkata dengan jelas, akulah roti hidup. Nah, baiklah. Ini seharusnya yang saya harus baca tadi ya. Nah, Tapi- iya. Nah, di segmen kali ini Pendeta, kita kan tadi udah bahas, udah baca ceritanya, dan ini ada beberapa pertanyaan yang kita ingin tanyakan ke Pendeta. Betul. Nah, dan langsung saja pertanyaan pertama. Kalau kita lihat di Pendeta, di pelajaran minggu ini, sebenarnya siapa sih tokoh-tokoh utama dalam cerita ini, dan bagaimana mereka bereaksi kepada Yesus, Pendeta, dan sebaliknya bagaimana Yesus bereaksi kepada mereka? Iya, di pelajaran kita kan minggu ini bercerita mengenai Yohanes pasal 6. Khususnya 22 sampai 42 ya, mengenai roti hidup. Tapi kita tahu bahwa judul yang diberikan itu adalah mengenai salah paham.
sekarang bagaimana kita mengetahui tokoh daripada pelajaran ini? Dengan jelas ya tokohnya tentu Yesus. Ya, tentu Yesus. Kenapa? Karena kita tahu Yesus itu kan orang sudah mulai dengar siapa dia, bagaimana dia menyembuhkan, bagaimana dia berkata-kata, bagaimana dia berkhotbah dan lain sebagainya. Sehingga Yesus itu mempunyai banyak orang yang selalu mengikuti dia kemanapun dia pergi. Ya, kalaupun sampai Yesus naik perahu, misalnya mau pergi, orang juga ngikut naik perahu lain, kemudian mengikuti dan seterusnya dalam kehidupan Yesus selalu demikian. Jadi orang selalu mengikuti dan lain sebagainya sampai pada satu tempat di mana Yesus memberikan kepada mereka firman Tuhan yang menjadi inti daripada pelajaran kita pada saat ini, yang memberikan bahwa ini lo sebenarnya jangan dulu kamu salah paham terhadap saya, karena sebenarnya saya inginkan bahwa yang penting bagi kita itu adalah bahwa kehidupan dalam kerohanian kita. Ya, pelajaran kita memberikan bahwa orang sering kali merasa bahwa ya kalau dia makan dia sudah kenyang ya cukuplah gitu ya. Udah cukup. Kerja dan lain sebagainya, kemudian makan ya sudah cukup bagi hidupnya ya. Walaupun makan dengan berbagai macam harga, orang ada yang 5.000, 10.000 sampai berjuta-juta ada sekali makan. Tapi kan itu tidak memberikan satu ketenangan dalam kehidupan seseorang. Bisa saja dia rasa kenyang secara badani, tapi secara rohani dia kekurangan. Dan kita diberikan pada saat ini bahwa ini sebenarnya ada roti hidup, ada yang memberikan kekenyangan bagi rohani kamu, tapi orang banyak salah pikir bahwa ini kan siapa sih dia kan anaknya Yusuf. Dia kan orang ini dari kota ini, ngapain dia berita-berita seperti itu. Jadi kesalahpahaman itu yang menjadi pelajaran kita pada saat ini, yang memberikan kepada kita bahwa reaksi Yesus ya dia tetap memberitakan, dia tetap melakukan hal yang baik, dia tetap rasa ibahnya muncul pada waktu melihat orang sakit, orang minta pertolongan dan lain sebagainya. Jadi dia tidak langsung membatasi dirinya untuk ya kalau kamu nggak mau ya udah aku tidak. Dia tetap melakukan hal-hal lain dalam segala aspek kehidupannya untuk memberikan kepada orang banyak bahwa ini yang kamu butuhkan dalam kehidupanmu. Oke, terima kasih Pendeta. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Pendeta. Kan kita tadi lihat kalau banyak orang tuh sebenarnya yang penasaran sama Yesus sampai mengikuti Yesus. Dan tapi mereka akhirnya salah paham. Dan mereka kan kalau salah tuh pasti ada yang kayak tidak senang, ada yang nggak suka tuh. Nah, kira-kira apa sih alasan kenapa orang-orang tuh akhirnya tidak senang dengan Yesus? Iya, yang kita tahu pasti bahwa beberapa orang yang kalau istilah sekarang lagi survei-surveinya Yesus tinggi lah gitu. Viral, lagi viral. Jadi semuanya orang lagi bicara mengenai Yesus dan lain sebagainya. Sementara ada orang yang selama ini merasa bahwa orang selama ini cari-cari saya ini kok tiba-tiba orang kesana semua gitu. Kenapa orang cari Yesus semua? Kenapa ngikut Yesus semua? Saya jadi walaupun demikian tetap orang dia mungkin ikut tapi sudah mencari-cari salah dan mulai memberikan bahwa ini loh sebenarnya enggak sih, dia siapa sih, dia kan ini ngapain gitu ya. Dia ini biasa-biasa kok, saya kenal kok nih di kampungnya begini. Jangan-jangan bilang itu satu kampung sama saya loh. Makanya gitu ya. Tapi kan tetap ada hal-hal yang membuat orang tidak merasa nyaman dengan kehadiran Yesus, walaupun Yesus melakukan banyak hal-hal yang baik bagi mereka. Oke Pendeta, pertanyaan ketiga nih. Apa yang dimaksud dengan akulah roti hidup? Iya, Yesus memberikan gambaran dengan kehidupan daripada bangsa Israel, ya, bahwa mereka tuh makan mana pada waktu dalam perjalanan, yang memberikan bahwa sebenarnya saya lo yang kasih, saya lo memberikan, ya, dan makanan dari surga itu sebabnya dikatakan makanan dari surga itu adalah roti hidup. Dan Yesus datang ke dunia ini memberikan pada orang banyak bahwa ya saya lo sebenarnya
yang memberikan kekenyangan bagi kehidupan kamu, bagi kerohanian kamu. Jadi firman Tuhan atau Alkitab, kita belajar sekolah sahabat kita, ya, dan lain sebagainya, itu kan memberikan satu kekenyangan bagi kerohanian kita yang mungkin tidak akan didapatkan di tempat-tempat lain dan lain sebagainya. Jadi berbeda dengan seorang yang memang merasa kenyang hanya karena fisik saja, dengan orang yang merasa kenyang oleh karena kerohanian yang dia rasakan dalam kehidupannya. Ya, mungkin kita kalau hari Sabat, misalnya nih Sabat, kita rasakan secara fisik sih capek sebenarnya kan, tapi berbeda capeknya kita hari Sabat dengan capeknya hari-hari biasa lainnya. Jadi ada satu kekenyangan dalam kehidupan kerohanian kita yang menandaskan bahwa memang Yesuslah roti hidup yang memang kita perlu untuk memakannya supaya kita perlu dalam kerohanian kita supaya tetap bertumbuh. Terima kasih Pendeta. Ini kita langsung ke pelajaran. Pertanyaan keempat ya Pendeta. Ya. Kira-kira wawasan baru apa yang bisa kita ambil dan bisa kita pelajari mengenai Yesus dari pelajaran keempat kita? Iya, dari pelajaran kita pada saat ini, kita diberikan pelajaran bahwa apapun yang kita lakukan, baik atau jahat, orang pasti ada salah paham. Iya, apapun itu. Betul. Ya, apapun itu. Tapi jangan sampai apa yang kita lakukan yang baik itu jadi kita turunkan, kita nggak mau melakukannya lagi, jangan sampai. Ya, Yesus memberikan kepada kita dalam pelajaran wawasan yang baru bagi kita bahwa apapun, kemanapun kita tetap lakukan hal yang baik. Orang salah paham, orang prasangkanya lain kepada kita dan lain sebagainya, ya biasa-biasa saja, anggap aja hal yang biasa, yang tidak perlu kita langsung counter, nggak perlu kita langsung sanggah, mungkin jadi berkelahi dan lain sebagainya. Ada kan begitu ya, sampai berkelahi oleh karena yang satu melakukan kebaikan, kalau nggak mau ya dia akhirnya berkelahi. Tidak demikian. Yesus tetap melakukan hal-hal yang baik, dia tetap melakukannya kepada banyak orang, ya, menyembuhkan, memberi makan, menceraikan orang yang buta, kemudian dia melakukan penyembuhan lainnya dan lain sebagainya. Jadi dia tetap melakukan itu walaupun banyak orang yang salah paham terhadap misi dan tujuan dia datang ke dunia ini. Terima kasih Pendeta telah menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan kita semua ya teman-teman. Sama teman-teman yang di rumah pasti. Iya. Nah teman-teman, kita akan kembali lagi nih di segmen selanjutnya. Tapi tunggu dulu, kita akan mendengarkan pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama saya Betty Iba, asal dari Papua Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Arnold Iba, asal dari Bintuni, Papua Barat. Nama saya Maria Iba dari Bintuni, Papua Barat. Nama saya Yuspita Iba dari Bintuni, Papua Barat. Mungkin siswanya tuh mendengar, mungkin cerita dengan teman-temannya, jadi tidak mendengar apa yang disampaikan kepala sekolahnya kepada dia, sehingga dia menyampaikan di teman-temannya tuh berbeda daripada kepala sekolahnya menyampaikan kepada siswa-siswa yang lain. Yang salah itu dari siswanya, mungkin siswanya dia tidak mendengar atau melihat ke wali kelasnya yang sampaikan. Mungkin karena banyak kan terlalu bermain, terus suka bicara sendiri di barisan, dan tidak terlalu fokus ke kepala sekolah yang ada sampaikan. Terus kebanyakan juga banyak kan, macam ada Pak Guru ada sampaikan yang mungkin tidak sesuai dengan dong punya hati, pasti itu udah marah dan dong tidak akan sampaikan apa yang Pak Guru atau kepala sekolah sampaikan. Murid tidak memperhatikan informasi tersebut sehingga yang disampaikan berbeda. Nah, itu dia tadi tanggapan dari teman-teman kita Cornerstone ya. Gimana
keren-keren banget dan menarik Menarik banget. Ada yang menarik Iya, tadi. ada yang menarik ya. Coba aku Yang mau mana? Aku setuju Yang mana? sama yang cowok tadi. Iya, apa ya? apa coba yang apa? Aku sependapat aja. Ya siswa yang Sependapat salah ya. aja. Iya, siswa Oke. siswa yang Betul, salah. betul. Siswa Kalau yang bisa- menyampaikan. Tadi Maureen tadi ada yang Apa? terlalu bermain. Terlalu bermain. Siswanya terlalu bermain, jadi dia nyampeinnya nggak bener. Bener, Sama bener. Jadi salah paham ya. salah paham. Betul. Kalau misalnya Garena, Kalau aku Garena. jujur sependapat juga sama yang cowok tadi, sama kayak Kak Brenda. Nah, berarti jawaban-jawaban mereka luar biasa ya, keren-keren. Nah, udah terasa nih diskusi kita akan berakhir di segmen ya. Segmen ini akan berakhir maksudnya. Nah, Pendeta Ben nih boleh berikan kesimpulan terkait pelajaran yang tadi kita pelajari. Iya, pelajaran kita sepanjang triwulan ini mengenai perjalanan Yesus dan kita masuk kepada kehidupan Yesus secara khusus di Yohanes pasal 6 yang menceritakan bagaimana Yesus memberitahukan siapa dirinya sebenarnya, apa yang diperlukan oleh banyak orang dan lain sebagainya. Tetapi yang ada adalah bahwa banyak orang yang salah paham, salah mengerti siapa Yesus sebenarnya. Dan akhirnya kesalahpahaman itu membuat hal yang mungkin bagi orang akan stop. Tapi pelajaran kita pada saat ini mengingatkan pada kita, walaupun ada orang salah paham, walaupun ada prasangka lainnya, tetaplah melakukan kebaikan-kebaikan. Yesus tidak pernah stop pada waktu orang salah paham, kemudian dia stop melakukan kebaikan. Dia tetap melakukan kebaikan, dan terus melakukan kebaikan. Demikian juga dia mengajarkan kepada kita, agar kita boleh tetap melakukan kebaikan demi kebaikan, walau ada salah paham, walau ada prasangka-prasangka mungkin yang tidak baik pada kita oleh karena kebaikan kita, tapi tetaplah kita melakukan kebaikan kepada sesama kita. Amin. Nah, terima kasih Pendeta atas kesimpulannya. Teman-teman di rumah, seperti tadi di segmen pertama kita kasih tahu kan kalau kita tuh akan ada kuis berhadiah. Wow. Nah, teman-teman dengerin kan tadi. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Silahkan Gerena. Oke teman-teman, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan akulah roti hidup? Apa yang dimaksud dengan akulah roti hidup? Jadi teman-teman dapat menulis jawabannya dengan membalas story IG Hope Channel Indonesia dengan format hashtag Cornerstone 4 jawaban. Contohnya adalah, misalkan jawabannya adalah makanan, jadi ketik hashtag Cornerstone 4 spasi jawaban. Makanan. Jadi teman-teman buruan ketik jawabannya dan menangkan hadiahnya ya. Dan untuk melihat pemenangnya, teman-teman langsung lihat di story Instagram Hope Channel Indonesia. Dan untuk menjawab, jangan lupa memakai hashtag. Betul, karena kalau misalnya teman-teman udah jawab benar terus nggak pakai hashtag, Salah. Betul, dia sayang buat banget. salah. Betul. Untuk itu gimana Iya. Pendeta? Nah, aku bingung jadi kita mau minta tolong nih sama pendeta karena udah ada di akhir acara, kita mau minta tolong pendeta buat doain kita ya yang ada di sini, yang ada di studio, sama teman-teman di rumah biar ngerti juga pelajarannya. Ya, baik, kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran yang Tuhan berikan bagi kami. Kami terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk kami tetap melakukan kebaikan demi kebaikan sebagaimana Yesus pada waktu di dunia ini. Bapa di surga, pada saat ini kami menyerahkan semua anak muda dimanapun mereka berada. Tuhan bersama-sama dengan mereka, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan juga memberikan segala kebutuhan bagi kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, dan yang dalam keadaan susah dan berseru pada Tuhan, Tuhan kiranya jawab doa-doa mereka. Kami hanya berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita sepanjang pekan ini teman-teman bersama sahabat-sahabat yang ada di studio. Terima kasih banyak dan pasti Pendeta Tabunan. Terima kasih Pendeta. Dan sekarang kita Sudah berakhir ya. Sudah berakhir. Tapi tetap semangat. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab dan bagikanlah pekabaran yang indah ini kepada semua orang karena banyak janji dan pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Amin. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.